Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, yang terhormat Ibu Lela Mona Ganim, dan teman-teman mahasiswa serta reviewer YouTube kami yang kami hormati. Perkenalkan, saya dengan Monika Arfiani, selaku mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Mercu Buana yang akan menjadi narasumber kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelas kami diberikan tugas khusus dalam mata kuliah Komunikasi Korporat Strategik. Kami akan membedah, memaparkan, dan mencoba memperkaya pemahaman mengenai topik yang dituangkan dalam buku yang berjudul Komunikasi Korporat, Konteks Teoritis dan Praktis, karya Associate Profesor Dr. Leila Monaganim, SPD, MSI, CPR, CICS, dan Dr. Edi Kurnia, MSI, buku edisi kedua yang diterbitkan oleh Perenada Media pada Februari 2026. Mengacu kepada topik pembahasan dalam buku tersebut, saya akan membahas pada khususnya mengenai government relations atau hubungan dengan pemerintah dalam perspektif komunikasi corporate strategic. Ada sebuah kutipan dari bab 7, yaitu hubungan dengan pemerintah dalam komunikasi korporat bukan sekedar aktivitas relasional, tetapi merupakan bagian dari strategi organisasi dalam menghadapi regulasi, kebijakan publik, dan kepentingan negara. Kutipan ini juga dapat menegaskan sejak awal bahwa government relations tidak bisa dipahami secara sederhana sebagai sebuah hubungan formal saja. Artinya, komunikasi dengan pemerintah bukan sekedar menjaga relasi, tetapi menjadi bagian dari bagaimana organisasi bertahan dan beradaptasi dalam sistem regulatif. Nah, kutipan inilah yang menjadi dasar dalam keseluruhan pembahasan saya bahwa government relations adalah fungsi strategis, bukan administratif. Sebelum kita masuk ke dalam pemaparan inti, izinkan kita mulai terlebih dahulu dengan sebuah pantun. Pergi ke kantor membawa berkas, bertemu regulator membahas kebijakan. Komunikasi bukan sekedar tugas, tetapi strategi menjaga organisasi yang berkelanjutan. Nah, pantun ini sedikit banyak dapat menggambarkan bahwa komunikasi dengan pemerintah bukan sekedar formalitas, namun bagian dari strategi organisasi. Sebelum kita memulai, berikut adalah daftar isi dari materi yang akan coba saya paparkan. Slide ini merupakan pengantar dari pembahasan saya mengenai government relations dalam konteks komunikasi korporat strategik. Topik ini saya ambil dari bab 7 yang membahas secara spesifik bagaimana organisasi harus mengelola hubungan dengan pemerintah sebagai bagian dari strategi komunikasi. Melalui presentasi ini, saya akan membahas mulai dari definisi, karakteristik, keterkaitan strategis, hingga implementasi nyata, sehingga kita bisa juga melihat bahwa government relations sebagai sebuah sistem, bukan sekedar aktivitas komunikasi biasa. Untuk memulai, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan government relations dalam konteks komunikasi korporat. Dalam konteks komunikasi korporat strategik, government relations merupakan fungsi komunikasi yang secara khusus mengelola hubungan antara organisasi dan pemerintah sebagai regulator. Yang membedakan dengan komunikasi biasa adalah konteks kekuasaan, karena pemerintah memiliki otoritas dalam menetapkan regulasi, memberikan izin, serta mengontrol operasional organisasi. Karena itu, government relations tidak bisa dipahami hanya sebagai hubungan baik atau komunikasi formal, tapi sebagai proses strategis yang secara sengaja dirancang untuk mengelola interaksi dengan struktur kekuasaan negara. Artinya, setiap komunikasi yang dilakukan organisasi dengan pemerintah selalu memiliki konsekuensi strategis, baik terhadap keberlanjutan operasional, reputasi, maupun posisi organisasi tersebut dalam sistem regulatif. Setelah memahami definisinya, kita perlu melihat bagaimana konsep ini diposisikan dalam komunikasi korporat secara lebih konkret.
Pada slide ini terlihat bahwa government relations merupakan bagian dari fungsi komunikasi korporat strategik yang berorientasi pada regulasi dan kebijakan. Artinya, komunikasi yang dilakukan selalu berkaitan dengan izin, kebijakan publik, serta arah regulasi yang terus berkembang. Selain itu, government relations juga menentukan legitimasi organisasi. Tanpa hubungan yang baik dengan pemerintah, organisasi berpotensi mengalami hambatan operasional bahkan bisa sampai kehilangan izin. Lalu apa yang melatar belakangi pentingnya government relations dalam organisasi modern? Yaitu posisi pemerintah sebagai aktor strategis yang memilih kontrol langsung terhadap organisasi. Berbeda dengan stakeholder lain yang lebih banyak mempengaruhi persepsi, pemerintah memiliki kekuatan untuk menentukan apakah organisasi dapat beroperasi atau tidak melalui regulasi dan kebijakan. Nah, hal inilah yang membuat hubungan dengan pemerintah menjadi sangat krusial, terutama pada sektor yang sangat bergantung pada regulasi seperti pendidikan, kesehatan, dan atau industri keuangan dan lainnya. Dalam konteks ini, government relations menjadi fungsi strategis yang harus dikelola secara terstruktur dan berkelanjutan, bukan sekedar reaktif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki fokus dan tujuan. Dalam memahami rumusan masalah dan tujuan, saya coba untuk menjelaskan fokus utama pembahasannya, yaitu memahami konsep government relations, memahami posisi pemerintah sebagai stakeholder strategis, serta keterkaitannya dengan elemen komunikasi korporat lainnya. Selain itu, pembahasan juga diarahkan pada bagaimana konsep ini diimplementasikan dalam konteks nyata, khususnya pada organisasi pendidikan internasional. Selanjutnya, kita masuk ke inti pembahasan, yaitu konsep government relations itu sendiri. Ini adalah konsep government relations dengan bentuk yang lebih terstruktur dengan harapan agar mudah dapat dipahami bersama. Mengacu kepada baris pertama bahwa government relations merupakan bagian dari fungsi komunikasi korporat strategik yang berfokus pada pengelolaan hubungan antar organisasi dan pemerintahan sebagai regulator utama. Artinya, komunikasi yang dilakukan tidak hanya bersifat informatif, tetapi memiliki tujuan strategis yang memastikan organisasi dapat berjalan sesuai dengan regulasi. Kemudian pada baris kedua, terlihat bahwa government relations sangat berbasis pada regulasi dan kebijakan. Komunikasi yang dilakukan selalu berkaitan dengan izin, kebijakan publik, serta dinamika regulasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk adaptif agar dapat meminimalisir risiko regulasi dan menjaga kelancaran operasional. Selanjutnya pada baris ketiga, dijelaskan karakteristik utama dari government relations, yaitu komunikasi yang berbasis kekuasaan dan kebijakan. Pemerintah memiliki otoritas penuh dalam menetapkan aturan, sehingga hubungan yang dibangun harus bersifat strategis, bukan hanya administratif. Dan yang terakhir, seluruh proses ini bermuara pada keberlanjutan organisasi. Government relations berperan dalam membangun legitimasi, meningkatkan kepercayaan dari pemerintah, serta memastikan organisasi dapat bertahan dalam jangka panjang. Jadi dari slide ini, izinkan saya mencoba menyimpulkan bahwa government relations bukan hanya aktivitas komunikasi biasa, tapi merupakan sistem strategis yang menghubungkan komunikasi, kebijakan, dan keberlanjutan organisasi secara langsung. Untuk memperkuat pemahaman ini, mari kita lihat dari perspektif teori komunikasi strategis, di mana government relations dapat dilihat sebagai bagian dari komunikasi strategis yang menciptakan nilai melalui hubungan dengan stakeholder. Komunikasi tidak hanya menyampaikan pesan, tapi harus selaras dengan tindakan organisasi. Government relations dalam hal ini berfungsi sebagai value creation, kemudian bertugas untuk mengalainkan, mensejajarkan organisasi tersebut dengan para stakeholder, dan government relations juga menjadi mekanisme strategis dalam menciptakan nilai dan menjaga keberlanjutan.
Dalam konteks stakeholder, pemerintah memiliki posisi yang sangat unik dan dominan. Karena pemerintah merupakan stakeholder dengan tingkat kekuasaan tertinggi atau high power stakeholder, melalui pendekatan stakeholder salience, pemerintah memiliki 3 atribut utama, yaitu power, legitimacy, dan urgency. Hal inilah yang membuat pemerintah menjadi pihak yang sangat menentukan arah operasional organisasi. Berbeda dengan stakeholder lain, pemerintah tidak hanya mempengaruhi persepsi, tapi dapat langsung menentukan izin dan regulasi. Posisi ini kemudian membuat government relations memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek strategis dalam organisasi, yaitu seperti elemen komunikasi korporat, seperti reputasi, manajemen krisis, dan CSR. Sebagai bagian dari stakeholder management, government relations menjadi implementasi nyata dalam mengelola hubungan dengan stakeholder utama. Dalam konteks reputasi, hubungan dengan pemerintah dapat meningkatkan legitimasi organisasi. Kemudian dalam konteks krisis, government relations berfungsi sebagai early warning system. Dan yang terakhir dalam konteks CSR, government relations menjadi jembatan antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik. Dari keterkaitan tersebut, kita bisa melihat peran strategis government relations secara lebih spesifik. Government relations memiliki beberapa peran utama yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu sebagai early warning system, risk mitigation, legitimacy building, dan policy access. Artinya, organisasi yang memiliki government relations yang kuat akan lebih siap menghadapi perubahan kebijakan, mampu mengurangi resiko regulasi, serta memiliki akses yang lebih baik terhadap kebijakan publik. Ini menunjukkan bahwa government relations bukan hanya fungsi komunikasi, tapi juga fungsi strategis dalam manajemen risiko organisasi. Selanjutnya kita lihat bagaimana government relations bekerja sebagai sebuah sistem melalui model berikut. Model ini menunjukkan bahwa government relations merupakan proses yang integratif, dimulai dari input berupa lingkungan regulasi dan isu publik, kemudian diproses melalui strategi komunikasi. Proses itu kemudian dimediasi oleh reputasi dan kepercayaan, serta dipengaruhi oleh faktor dinamis seperti krisis. Selanjutnya, organisasi membangun legitimasi melalui penerapan CSR, Corporate Social Responsibility, dan ESG, atau Environmental Social Governance, yang pada akhirnya akan bermuara pada keberlanjutan organisasi. CSR merujuk pada program dan aktivitas nyata perusahaan dalam memberikan kontribusi sosial dan lingkungan, sedangkan ESG merupakan kerangka penilaian kinerja perusahaan berdasarkan aspek lingkungan sosial dan tata kelola. Keduanya jelas saling melengkapi. CSR merepresentasikan tindakan, sementara ESG merepresentasikan standar evaluasi atas praktik tersebut. Model ini menegaskan bahwa government relations adalah sistem strategis yang terstruktur, bukan aktivitas yang berdiri sendiri. Untuk melihat implementasinya secara lebih konkret, pembahasan dilanjutkan pada studi kasus di sektor pendidikan. Berangkat dari latar belakang saya yang berkecimpung dalam pendidikan berkurikulum internasional di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, saya tertarik untuk mengelaborasikan konsep pada bab 7 ini melalui studi kasus yang relevan dan kontekstual. Pada sektor pendidikan internasional, government relations tidak bisa dilihat sebagai fungsi administratif semata, tapi sebagai proses strategis yang menentukan keberlanjutan institusi. Pertama, dari sisi regulasi kurikulum. Sekolah dengan kurikulum internasional harus terus menavigasi dualitas antara standar global dan kebijakan nasional. Ini bukan hanya isu kepatuhan, tapi juga menyangkut legitimasi operasional di mata pemerintah. Kedua, terkait tenaga kerja asing atau expatriate teachers atau expatriate employees. Ketergantungan pada izin pemerintah menunjukkan bahwa kualitas akademik yang ingin dijaga sekolah
juga bergantung pada stabilitas kebijakan dan hubungan institusional. Artinya, government relations juga berperan langsung terhadap quality delivery. Ketiga, munculnya isu nasionalisme pendidikan yang memperlihatkan bahwa tantangan tidak hanya bersifat struktural, tapi juga kultural. Persepsi publik terhadap sekolah internasional dapat dipengaruhi oleh narasi asing versus local, sehingga komunikasi menjadi krusial dalam membangun penerimaan sosial. Dari sini terlihat bahwa government relations bekerja pada dua level, formal level, yaitu regulasi, izin kebijakan, dan level kedua mengenai informal level, yaitu persepsi publik, sensitivitas sosial, dan legitimasi budaya. Implikasinya, strategi komunikasi tidak cukup hanya informatif, tetapi harus adaptif, strategis, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, studi kasus ini menegaskan bahwa keberhasilan sekolah internasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas akademik, tetapi oleh kemampuan mengelola hubungan dengan pemerintah sekaligus publik secara terintegrasi. Dari pemaparan studi kasus ini, kita dapat melihat dan menarik benang merah mengenai peran strategis government relations yang kemudian akan dirangkum dalam kesimpulan dan refleksi kritis. Kesimpulannya, government relations merupakan fungsi strategis dalam komunikasi korporat yang menentukan keberlanjutan organisasi. Namun, dalam praktiknya, banyak organisasi masih melihatnya sebagai fungsi administratif. Hal ini menunjukkan adanya gap antara teori dan praktek. Oleh karena itu, organisasi perlu mulai memposisikan government relations sebagai bagian inti dari strategi komunikasi, bukan sekedar kepatuhan regulasi. Sebagai penutup, selanjutnya adalah referensi yang digunakan dalam pembahasan ini terdiri dari buku utama, jurnal internasional, serta sumber media yang relevan. Referensi ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memastikan bahwa pembahasan memiliki dasar akademik yang valid. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu hal penting dari keseluruhan pembahasan ini. Government relations bukan sekedar komunikasi dengan pemerintah, tapi merupakan mekanisme strategis yang menentukan apakah organisasi dapat bertahan dalam sistem regulatif. Dengan memahami dan mengelola government relations secara strategis, organisasi tidak hanya mampu memenuhi regulasi, tetapi juga membangun legitimasi dan keberlanjutan jangka panjang. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, para dosen sekalian, teman-teman mahasiswa dan reviewer YouTube kami yang kami hormati. Semoga bermanfaat sharing kita kali ini dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam pemaparan dan penyajiannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.